Ribuan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu usai Kabinet Keamanan dan pemerintah pusat sepakat melakukan aneksasi jalur Gaza. Video dari forum Hostage and Missing Families atau Forum Sandra dan Keluarga Hilang menunjukkan kerumunan pengunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri dengan foto-foto Sandra yang ditahan di Gaza. Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, menentang rencana pengambil alihan penuh Gaza oleh pemerintah. Siapakah Eyal Zamir? Apakah mempunyai konflik internal dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu? Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pengambil alihan kota Gaza menurut pernyataan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Rencana ini mencakup 5 prinsip untuk mengakhiri perang, salah satunya pelucutan senjata Hamas. Prinsip lainnya adalah pengembalian semua sandera, baik hidup maupun mati. Israel juga menargetkan demilitarisasi jalur Gaza secara menyeluruh. Selain itu, Israel ingin mempertahankan kendali keamanannya atas wilayah tersebut. Pemerintahan sipil alternatif yang bukan dari Hamas maupun otoritas Palestina akan dibentuk. Media Israel mempertanyakan mengapa pernyataan resmi hanya menyebut kota Gaza, bukan seluruh jalur Gaza seperti disampaikan Netanyahu sebelumnya. Serangan intensif Israel kembali dilancarkan sejak 18 Maret setelah 2 bulan gencatan senjata. Setidaknya 9.750 warga Palestina tewas dan lebih dari 40.000 luka-luka sejak saat itu. Total korban tewas sejak konflik dimulai Oktober 2023 mencapai lebih dari 61.250 orang dengan 152.000 lainnya terluka. Warga Tel Aviv khawatir atas meluasnya konflik militer di jalur Gaza. Mereka menilai bahwa upaya untuk memulangkan para sandera harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kekhawatiran tersebut juga muncul akibat meningkatnya jumlah tentara Israel yang telah tewas dalam konflik yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Pada Jumat 8 Agustus, Kabinet Politik dan Keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih kota Gaza, bagian utara wilayah tersebut. Rencana itu merupakan bagian dari perluasan operasi militer, meskipun menuai kritik baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional karena dampaknya terhadap warga sipil. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF
akan bersiap mengambil kendali atas kota Gaza, sambil tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di luar zona pertempuran. Netanyahu sebelumnya menyatakan bahwa Israel berniat menguasai seluruh jalur Gaza. Namun, dalam rapat kabinet, mayoritas anggota menilai bahwa rencana alternatif yang diajukan tidak akan mampu mengalahkan Hamas maupun mengamankan pembebasan para sandera. Sumber pemerintah menyebutkan bahwa keputusan akhir masih menunggu persetujuan kabinet penuh yang kemungkinan baru akan digelar pada Minggu 10 Agustus. Sementara itu, Hamas mengecam pernyataan Netanyahu dan menyebutnya sebagai bentuk kudeta terhadap proses negosiasi. Saat ini, tercatat ada 50 sandera yang masih ditahan di Gaza, dengan 20 diantaranya diyakini masih hidup. Sebagian besar sandera yang telah dibebaskan sebelumnya merupakan hasil dari negosiasi diplomatik. Namun, perundingan gencatan senjata yang berpotensi membebaskan lebih banyak sandera dilaporkan gagal pada Juli lalu. Ribuan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Jumat 8 Agustus 2025. Hal itu terjadi usai Kabinet Keamanan dan Pemerintahan Pusat sepakat melakukan aneksasi jalur Gaza. Dalam video menunjukkan kerumunan pengunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri dengan foto-foto sandera yang ditahan di Gaza. Tak hanya itu, banyak pengunjuk rasa turut menampilkan foto sandera Hamas yang masih terjebak di Gaza. Mereka menolak langkah eskalasi militer yang diusulkan Perdana Menteri Netanyahu. Lantaran usulan itu dikhawatirkan menjadi hukuman mati bagi 20 dari 50 sandera yang masih hidup. Sebagai bentuk protes, ribuan massa yang turun ke jalan menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati kesepakatan pembebasan tanpa syarat. Mengutip dari The Times of Israel, demonstrasi tidak hanya terjadi di Yerusalem. Aksi serupa juga berlangsung di Tel Aviv, Herzliya, Ra'anana, dan Nes Ziona. Demonstran menuntut pemerintah melihat opsi diplomatik daripada memaksakan operasi militer yang bisa membahayakan sandera, lantaran pendudukan penuh akan memicu eskalasi besar dan membuat para pejuang Hamas semakin nekat, berpotensi menyebabkan para sandera dibunuh atau dipindahkan secara paksa.
Iran mendukung apapun keputusan partai bersenjata Hizbullah, termasuk penolakan untuk menyerahkan senjatanya ke pemerintah Lebanon. Hizbullah beberapa bulan ini telah menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk menyerahkan senjatanya. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Iran mendukung sekutunya Hizbullah dalam keputusannya. Ia menambahkan Hizbullah telah membangun kembali kemampuannya setelah kemunduran yang dialaminya dalam perang tahun lalu dengan Israel. Menteri Luar Negeri Iran menambahkan ini bukan pertama kalinya ada upaya untuk melucuti senjata Hizbullah, mengingat alasan di balik upaya pelucutan senjata partai tersebut sudah jelas, yaitu mengambil kekuatan senjata perlawanan. Abbas Araghchi memuji Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem yang mengambil sikap tegas. Ia mencatat gerakan Amal dan Nabi Berri mendukung posisi Hizbullah yang menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi rencana pelucutan senjata. Rencana pelucutan senjata Hizbullah muncul setelah Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menugaskan Angkatan Darat Lebanon untuk menyiapkan rencana eksekutif guna menyita senjata sebelum akhir tahun. Rencana tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pada akhir bulan ini untuk dibahas dan disetujui. Pemain timnas Palestina Sulaiman Al-Obaid yang dijuluki The Pele of Palestine meninggal ditembaki oleh tentara Israel pada Rabu 6 Agustus 2025. Saat itu, mantan kapten tim klub dan tim nasional itu sedang mengantri makanan bantuan kemanusiaan di Rafah. Menurut laporan Jordanius, Al-Obaid yang sedang mengantri bantuan kemanusiaan merupakan salah satu korban agresi Israel. Gugurnya pria berusia 41 tahun itu menjadi bertambahnya jumlah orang yang tewas di Palestina. Selama menjadi pesepak bola, Al-Obaid memiliki banyak julukan mulai dari The Gazelle, Mutiara Hitam, Henry dari Palestina hingga Pele dari Palestina. Al-Obaid termasuk salah satu bakat besar bagi sepak bola Palestina dan memiliki kemampuan mumpuni serta kecepatan yang luar biasa. Selain berposisi sebagai gelandang, Sulaiman juga mahir menempatkan diri sebagai penyerang sayap kanan. Selama menjadi pemain timnas Palestina, Al-Obaid tercatat memiliki 24 caps dengan mengemas 2 gol. Dalam karir olahraganya, baik di sepak bola rumput maupun sepak bola pantai, Al-Obaid mengemas lebih dari 100 gol. Kematian Al-Obaid semakin menambah panjang daftar atlet olahraga Palestina yang tewas terkena serangan Israel sejak Oktober 2023. Dikutip dari pernyataan kantor berita Palestina atau WAFA, atlet yang gugur akibat genosida Israel sudah genap 660 orang. Sementara, data Asosiasi Sepak Bola Palestina atau AFP menunjukkan jumlah atlet yang meninggal dunia sebanyak 662 orang.
Dari jumlah itu 321 diantaranya berasal dari sepak bola, termasuk pelatih, pemain, administrator, wasit, anggota dewan klub. Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, menentang rencana pengambil alihan penuh Gaza oleh pemerintah. Ia menjadi jenderal terbaru yang berselisih dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait arah perang. Dalam pertemuan tegang pada 5 Agustus, Zamir menyampaikan kekhawatirannya bahwa operasi penuh bisa membahayakan nyawa para sandera yang tersisa. Ia juga menilai bahwa militer Gaza yang sudah kelelahan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk serangan habis-habisan. Meski menolak pendekatan tersebut, Zamir siap menjalankan perintah jika diminta untuk merebut wilayah terakhir di Gaza. Zamir menggantikan Herzi Halevi sebagai kepala staf pada Januari setelah Halevi mundur pasca serangan Hamas 7 Oktober. Dalam pernyataannya pada 7 Agustus, Zamir menegaskan haknya untuk menyuarakan pandangan militer dan menyebut debat sebagai bagian dari sejarah Yahudi. Ia menambahkan bahwa militer kini mampu membentuk realitas keamanan baru di perbatasan. Zamir menegaskan tujuan utama Israel adalah mengalahkan Hamas sambil tetap memprioritaskan keselamatan para sandera. Namun bagi rakyat Palestina, Zamir dikenal sebagai tokoh keras yang bertanggung jawab atas represi berdarah di Gaza sejak 2018 dan dianggap dalang kehancuran saat ini. Kabinet Israel akan membahas rencana untuk melakukan operasi militer yang baru di jalur Gaza, menurut laporan media setempat pada Kamis 7 Agustus 2025. Mengutip surat kabar Jerusalem Post menyebutkan bahwa rapat kabinet kemungkinan akan menyetujui keputusan untuk kembali menduduki Gaza. Di tengah kebuntuan dalam negosiasi dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Rencana itu didukung pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan akan melibatkan pengerahan 5 divisi militer pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporan itu,
Operasi militer tersebut diperkirakan berlangsung selama 5 bulan dan mencakup pemindahan sekitar 1 juta warga Palestina dari kota Gaza. Diketahui, perdebatan mengenai rencana itu muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. Jerusalem Post menyebutkan bahwa komunitas internasional dan sebagian besar warga Israel menuntut agar operasi militer di Gaza diakhiri dan para sandera Israel yang ditawan Hamas dibebaskan. Kendati begitu, Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir menolak rencana pendudukan Gaza karena dianggap membahayakan nyawa para sandera. Tetapi, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa keputusan pemerintah harus dijalankan. Lalu, Menteri Pertahanan Israel Katz, mengatakan bahwa dia akan memastikan militer menjalankan keputusan pemerintah di semua lini. Pada Selasa, kantor Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel siap menindaklanjuti keputusan pemerintah terkait langkah lanjutan di Gaza. Saluran televisi Channel 12 melaporkan bahwa Israel telah memutuskan untuk merebut jalur Gaza. Setelah Hamas menyatakan tidak akan membebaskan para sandera, kecuali Israel menyerah sepenuhnya. Niatan Israel untuk meneruskan perang dan memperluas operasi militernya di jalur Gaza dihadang sejumlah kendala besar di internal. Satu di antaranya adalah keterbatasan personel tempur. Channel 24 Israel melaporkan kalau tentara pendudukan Israel atau IDF menggunakan sejumlah cara tak lazim guna mengatasi masalah ini. Batalion cadangan merupakan unit tempur yang berasal dari Reserve Division, sebuah jalur kemiliteran di Israel melalui perekrutan wajib militer dari pihak sipil. Cara tidak lazim dilakukan IDF di tengah rencana pemerintah mereka memperluas operasi militer di jalur Gaza. Tiga sumber yang diberi pengarahan mengenai pertempuran tersebut melaporkan Netanyahu kalau mengendalikan sisa wilayah di Gaza. Dapat menyebabkan kehadiran IDF yang berkepanjangan di wilayah yang ditinggalkannya 20 tahun lalu. Tentara pendudukan Israel mengatakan pihaknya telah menguasai 75% jalur Gaza, hampir 2 tahun setelah pecahnya perang. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan laporan tentang kemungkinan perluasan operasi militer Israel
di Gaza sebagai sangat mengkhawatirkan jika benar. Ketegangan di puncak kepemimpinan Israel meningkat setelah Yair Netanyahu menuduh Panglima Militer Eyal Zamir merencanakan pemberontakan. Tuduhan itu muncul setelah media Israel melaporkan konflik panas antara Netanyahu dan para jenderalnya terkait rencana pendudukan kembali Gaza. Yair menyebut dugaan campur tangan Zamir dalam opini publik sebagai upaya kudeta militer mirip dengan Republik Pisang tahun 1970-an. Menanggapi hal itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menuntut Zamir menyatakan kesetiaan penuh pada arahan Netanyahu. Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar juga meminta Zamir menyampaikan pendapat profesionalnya secara tegas kepada pimpinan politik. Sa'ar menekankan bahwa subordinasi militer terhadap pemerintah sudah seharusnya jelas bagi seorang veteran seperti Zamir. Sebaliknya, pemimpin oposisi Yair Lapid membela Zamir dan menyebut serangan terhadapnya sebagai tindakan pengecut dan merugikan militer. Perselisihan ini mencuat saat Netanyahu dengan dukungan Amerika Serikat dikabarkan akan melanjutkan pendudukan penuh atas Gaza. Sementara itu, militer mencabut perpanjangan masa tugas darurat mengindikasikan berakhirnya operasi darat yang dimulai 17 Mei. Di tengah kekacauan, Haaretz mengungkap Netanyahu telah mengajukan rencana pendudukan kembali Gaza yang diklaim disetujui Amerika Serikat. Thailand dan Kamboja sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata yang sedang berlangsung. Selain itu, kedua negara juga memperkuat kerjasama dalam menjaga stabilitas perbatasan, Kamis 7 Agustus 2025. Kesepakatan ini diputuskan guna meredam konflik bersenjata yang meletus pada 23 Juli 2025 di sepanjang perbatasan kedua negara. Pertikaian dipicu oleh ketegangan lama terkait wilayah kuil perbatasan dan diperparah oleh ledakan ranjau darat yang melukai 5 tentara Thailand. Selama 5 hari pertempuran intens, setidaknya 43 orang tewas, terdiri dari personel militer dan warga sipil. Gencatan senjata pertama dicapai pada 28 Juli lalu, namun sempat mengalami pelanggaran terbatas di lapangan. Kini kedua negara berkomitmen untuk memperpanjang dan memperkuat kesepakatan tersebut melalui protokol gencatan senjata baru yang lebih terperinci. Berdasarkan media luar, Wakil Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Nathapon Narkpanit,
dan Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal T. Seiha menyepakati 13 poin gencatan senjata. Kerangka kerja baru ini dibangun berdasarkan kesepakatan 7 poin sebelumnya yang dibahas di tingkat komando militer regional.